Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-19. An Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi yudhi berkorban Idul Adha bikabsyaini, 2 ekor kambing kibas jantan, aqranaini yang bertanduk bagus, amlahaini yang berbulu putih. Wa kana, dan adalah sallallahu alaihi wasallam yusammi, membaca tasmiyah bismillah, wa yukabbir, dan membaca takbir Allahu Akbar, yaitu ketika menyembelih, ya. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang 2 masalah. Masalah yang pertama, sifat atau ciri-ciri korban Idul Adha yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ciri hewannya yang bagaimana. Nah, ternyata Nabi itu memilih kambing kibas yang jantan. Karena itu dari sini diambil kesimpulan kambing yang jantan lebih utama daripada yang betina, karena yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kambing kibas lebih utama daripada kambing biasa, ya. Kambing kibas itu termasuk dha'n, ya, termasuk domba, yaitu yang bulunya banyak itu. Adapun kambing Jawa itu maka termasuk ma'as, itu termasuk yang kalah utama daripada yang domba. Akrona ini yang tanduknya bagus, ini lebih utama daripada yang tanduknya kurang bagus, atau tanduknya cacat, atau tidak punya tanduk sama sekali. Amlahani, amlah itu yang bulu putihnya lebih banyak daripada bulu hitam. Ada sedikit di beberapa tempat bulu hitam, disebutkan dalam hadis yang lain ada bulu hitamnya di daerah mata, daerah perut, daerah kaki, ya, 3 tempat itu. Lainnya semuanya putih. Nah, itu warna amlah menurut pendapat yang terkenal. Ada juga yang mengatakan amlah itu putih total, ya. Ada beberapa pendapat lah menafsirkan kata-kata amlah ini. Yang dipilih oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha adalah pendapat yang terkenal, yaitu amlah itu berbulu putih lebih banyak daripada bulu hitam yang menghiasi di beberapa titiknya. Nah, itulah yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hadis ini, mazhab Maliki berpendapat bahwasanya korban yang paling utama adalah pertama kambing domba, yang kedua kambing biasa, yang ketiga sapi, yang keempat onta. Jadi onta justru mendapat peringkat terakhir menurut mazhab Maliki. Nah, dasar mereka apa? Hadis ini, kanan Nabi, adalah kebiasaan Nabi. Jadi ini bukan hanya 1 kali 2 kali Nabi berkorban Idul Adha, tapi kebiasaan beliau. Bahkan dalam riwayat Ibnu Majah itu sangat jelas sekali. Kana sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yudhhiya ishtara kabsyain. Kebiasaan Nabi itu kalau ingin kurban Idul Adha, beliau membeli 2 kambing kibas. Nah, jadi kalimat ini menunjukkan bahwa itu selalu dilakukan oleh Nabi, ya. Jadi bukan kadang sapi, kadang kambing, tapi selalunya kalau mau kurban Idul Adha, beliau beli 2 kambing kibas. Azimaini yang besar, saminaini yang gemuk, aqranaini, amlahaini, mawju'aini yang sudah terkebiri. Nah, maka dari kalimat-kalimat ini juga diambil pelajaran yang lain, ya, bahwa yang gemuk ini lebih utama daripada yang kurus, bahwasanya yang besar ini lebih utama daripada yang kecil. Dalam riwayat yang lain disebut saminaini, yang mahal, berarti yang mahal lebih utama daripada yang murah. Mawju'aini yang terkebiri. Nah, kalau terkebiri ini menurut Asy-Syaukani, ini bukan berarti yang terkebiri lebih utama daripada yang tidak terkebiri, ya. Karena Nabi juga pernah menyembelih yang fahil. Fahil itu yang tidak terkebiri. Maka ini bukan berarti yang terkebiri lebih utama daripada yang tidak terkebiri, tapi maksudnya yang gemuk lebih utama daripada yang kurang gemuk. Karena hewan yang sudah terkebiri itu biasanya jadi gemuk, karena kalau sudah dikebiri, dia sudah tidak punya syahwat lagi kepada lawan jenisnya, sehingga pekerjaan hewan ini hanya makan tidur, akhirnya gemuk, ya. Berbeda dengan yang masih punya syahwat, dia akan punya pekerjaan untuk hubungan kepada lawan jenisnya, sehingga bisa mengurangi gemuknya tersebut. Kemudian di sini disebutkan kabsyaini, Nabi korbannya 2 kambing kibas. Apakah ini menunjukkan disyariatkan masing-masing orang kambing korbannya 2 kambing? Nah, kita dapatkan dalam riwayat Ibnu Majah, ya, bahwa ternyata 1 kambingnya itu ahaduhuma
beliau menyembelih salah satunya an ummatihi, untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhar an Muhammadin wa ali Muhammad. Adapun yang satu beliau sembelihkan untuk beliau sekeluarga. Nah, berarti bukan berarti bahwa disunnahkan setiap orang kalau korban itu ambil 2 kambing, bukan begitu ya, karena ini satunya untuk umat Nabi Muhammad SAW, dan berkorban untuk umat ini para ulama katakan termasuk khususiyah atau kekhususan bagi Rasul SAW, tidak bisa ditiru ya, tidak bisa kita kemudian meniru 2 ekor kambing, 1 kambing untuk umat Islam, enggak ada begitu ya. Karena umat Islam ini umatnya Nabi, bukan umat kita ya. Mereka adalah teman-teman kita tapi bukan umat kita, bukan rakyat kita ya. Tapi mereka adalah rakyatnya atau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan berarti bahwa tidak boleh orang korban 2 kambing ya. Sebagaimana tadi sudah dibahas bahwa 1 orang korban 100 ekor unta enggak ada masalah. 1 orang korban 1 sapi enggak ada masalah. 1 orang korban 7 kambing enggak ada masalah ya. Dan korban 7 kambing itu lebih utama daripada korban 1 sapi. Meskipun 7 kambing mungkin bisa lebih murah daripada 1 sapi ya. Tetapi 7 kambing lebih utama. Kenapa? Dia mempersembahkan kepada Allah beberapa nyawa ya. 7 nyawa. Kalau sapi dia persembahkan hanya 1 saja. Demikian yang disebutkan oleh para ulama. Kita lanjutkan hadis yang ke-20. An Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, damu afra, darahnya hewan yang berbulu putih, ahabu ilallah, lebih disukai oleh Allah, maksudnya lebih besar pahalanya, min saudawaini, daripada 2 yang berbulu hitam. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ini bicara tentang warna bulu hewan kurban yang paling utama. Afra itu artinya adalah putih tetapi bercampur dengan merah. Jadi bukan putih murni ya. Kalau putih murni disebut baydha atau disebut amlah tadi ya. Karena amlah tadi itu ada dua tafsiran atau lebih ya. Sebagian mengatakan putih murni, sebagian mengatakan putih mayoritasnya, tapi ada sebagian hitam di beberapa titiknya. Nah, afra tidak seperti itu. Afra ini yang putih kemerah-merahan. Nah, ringkasnya saja, warna-warna bulu korban itu sudah diurutkan di dalam mazhab Syafi'i ya, oleh guru saya Syekh Ali Al-Qudaimi hafizahullah. Beliau mengatakan bayda'u fas-safra'u fal-afra'u hamra'u fal-balqa'u fas-sauda'u. Ini urutannya ya. Yang paling utama adalah baydha, putih, yang kedua safra, kuning, yang ketiga afra, putih ke merah-merahan, kemudian yang keempat hamra, yang bulunya merah, fal balqa, balqa itu putih campur hitam ya. Jadi ada putihnya ada hitamnya, bukan putih kehitam-hitaman ya, tapi ada putihnya ada hitamnya ya. Mungkin separuh-separuh kayak sebagian sapi itu kan ya, ada sebagiannya putihnya sebagiannya hitamnya ya. Fasauda, lalu yang hitam murni. Nah, ini urutan warna hewan kurban yang paling utama menurut mazhab Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Meskipun hadis yang mengurutkan secara detail seperti ini ya tidak ada ya. Tapi saya ulangi lagi bahwa pendapat para ulama fikih itu pasti ada dasarnya. Baik itu dasar dalil maupun ta'lil ya. Ta'lil itu suatu alasan kenapa mengatakan begini. Kalau yang putih jelas ya, karena ini adalah korban pilihan Nabi SAW, sehingga dia paling utama. Kalau kuning, karena kuning ini sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara tentang korban yang disuruhkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Sapi yang kuning yang menyenangkan kepada orang-orang yang melihat. Nah, maka dari sisi ini berarti kuning ini utama ya. Kemudian afra ya, putih tapi kemerah-merahan, jadi putihnya tidak murni, nah sehingga derajatnya di bawahnya. Kemudian hamra, yang merah saja, putihnya nggak ada ya. Kemudian balqa, nah, ini ada putihnya tapi ada hitamnya, mungkin separuh-separuh ya. Nah, sehingga fadilahnya juga kurang, karena hitam itu menyebabkan kurang fadilah. Kemudian yang terakhir adalah yang hitam, dan ini berlaku untuk korban Idul Adha, bukan untuk manusia ya. Jadi bukan manusia itu paling utama yang putih, enggak. Manusia hanya Allah lihat amalan dan hatinya.
Amalannya putih jadi utama, amalannya hitam jadi tidak utama. Hatinya putih jadi utama, hatinya hitam jadi tidak utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebagai penutup untuk hadis yang ini, saya ingin tegaskan bahwa bukan berarti setiap hewan yang putih lebih besar pahalanya daripada hewan yang hitam untuk dikorbankan, enggak begitu ya. Karena ini hanya bicara tentang warna. Sementara untuk menilai korban Idul Adha itu mana lebih utama, itu tidak hanya dinilai dari warnanya saja. Kalau dinilai dari jenis kelamin, maka yang jantan lebih utama. Dinilai dari sisi badan, maka yang gemuk lebih utama. Dinilai dari sisi warna, maka yang putih lebih utama. Dinilai dari sisi harga, yang mahal lebih utama. Dari sisi kesehatan tubuh, maka yang semua anggotanya selamat dari cacat itu lebih utama daripada yang ada cacatnya. Nah, maka harus melihat kepada hal-hal ini juga ya. Tidak berarti kemudian ada sapi yang kurus, bulunya putih, harganya cuma 15 juta lebih utama daripada sapi yang hitam gemuk yang harganya 30 juta. Enggak begitu ya. Itu dari sisi warnanya saja, tapi dari sisi yang lain maka bisa yang hitam lebih utama ya, dari sisi yang lain. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.